Di situ ada permen sugus berjalan, di situ juga ada. Gue lihat di tangga itu ada gelantungan dong, Apa itu? gelantungan Mbak Ki dong. Dan Ah. dia itu ngeliatin gue senyum dong, mulutnya lebar banget. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di Nge-Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Untuk kali ini kita pakai konsep by phone, jadi buat Sobat Mistis yang mau jadi narasumber di luar kota Semarang, bisa langsung cek WA-nya di bio deskripsi. Di situ bisa langsung hubungin di kita buat cerita jadi narasumber di Nge-Review Mistis. Oke Sobat Mistis, langsung aja kita langsung telepon orangnya yang mau cerita di nge-review mistis by phone kali ini. Bentar. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo Mas, ini dari kita dari nge-review mistis. Hmm. Ya. Boleh tahu namanya nggak sih Mas? Namanya siapa nih Mas? Nah, namanya si Andrew. Oh, namanya Mas Andrew. Andrew. Mas Andrew itu domisilinya di mana nih sekarang? Sekarang ada di Jakarta ini. Lagi di Jakarta ya. Dengar-dengar kan mau cerita di nge-review mistis nih Mas. Nah, kira-kira mau cerita apa nih Mas? Ya, ceritanya sih dari tempat asal saya sebenarnya. Saya kan asalnya dari kayak lebih lebih luasan kalau lo gua aja deh ya. Aman Mas, aman. Nah, gue kan asal gue kan dari Pati nih. Tepatnya di daerah Tayu. Nah, di situ ada sebuah rumah sakit nih. Rumah sakit ini sebenarnya kalau gue sempat baca-baca, ini rumah sakit ini dibangun zaman Belanda dulu oleh 2 orang misionaris yang datang ke daerah tersebut. Setelah mendirikan rumah sakit itu ke rumah sakit lainnya gitu kan, yang ada di daerah Jepara sana. Kebetulan gue lahir tuh di rumah sakit situ dulu, sekitar 29 tahunan yang lalu lah ya, mau lahir di sana. Bahkan sampai masa kecil gue, sampai menginjakkan SMA, gue masih sering main ke situ. Karena notabene ya, dulu bokap gue tuh kerjanya di situ. Bokap gue sebagai driver, nyokap gue sebagai tenaga medisnya lah di situ. Berarti jadinya dua-duanya kerja di rumah sakit itu ya Mas? Iya, benar. Berdua kerja di situ. Jadi masa kecilnya juga habis di situ juga. Oke, berarti kan mau nyeritain dari rumah sakit Tayu itu ya Mas? Nah, itu awal mulanya gimana tuh Mas? Ya, awal mulanya sih ya karena bapak kan jadi driver di situ ya, driver ambulan ya. Setiap ada ke rumah sakit itu tuh dulu tuh ramai banget tuh. Mau dari Blora, Rembang, Jepara, bahkan sampai ada yang dari Solo atau Pemalang pun banyak yang berobat di situ dulu. Terus juga banyak kejadian kayak kecelakaan itu juga banyak di situlah ya, malam lah ya rumah sakit. Kebetulan bokap gue tuh supir untuk ambulan, driver untuk ambulannya. Jadi kapanpun
tengah malam pasti bapak itu pasti akan dipanggil. Panggilnya dulu nggak ada telepon, jadi kayak tahu sendiri kan kalau ada yang piket jaga itu pasti jemput ke rumah. Kebetulan itu mati lampu di situ. Gue udah ajak sama bapak sama ibu untuk nganterin. Nah, kebetulan ibu juga mau ambil barangnya waktu beres jaga tadi siang itu kelupaan di bangsalnya. Gue ikut ke rumah sakit. Bokap gue itu mau nyiapin ambulan tuh. Nah, kalau yang ada di konten-konten yang mungkin di sebelah lah ya, kalau kita pernah lihat itu pernah viral, itu di situ ada yang nyorot tentang kamar jenazah nih. Ya emang bener di kamar jenazah itu emang serem juga gitu kan. Waktu itu gue ada di daerah situ tuh, bapak lagi mau ngeluarin ambulans, otomatis gue main di depan garasi dong. Depan garasi di situ gue main. Ibu gue tuh mau ke bangsal gitu, mau ambil barangnya gitu kan. Bapak gue mau nasihin ambulan, ternyata itu buat ngangkut korban kecelakaan. Kepalanya pecah di situ, cewek. Terus di situ ambulannya keluar nih. Ambulan keluar itu gue kaget. Kok bapak wanita di belakang situ gitu kan. Bapak kok wanita di situ, nunduk ceweknya nunduk aja kayak begitu. Gue nggak tahu, cuman itu gue masih usia sekitar 8 tahunan, baunya anjir banget gitu. Lo tau kan gue pasti anak kecil pasti bau apa nih, pasti bakal tanya dong. Nah kebetulan bapak itu ada temennya di situ. Pak De, baunya apaan ya? Kok kayak bangkai gitu. Oh, nggak ada. Iya bau. Langsung. Tapi gue belum bilang tuh ada cewek di belakang. Terus di belakang bapak ngeluarin keranda jenazah. Keranda jenazah dari mobil ambulannya itu keluarin. Nah gue lihat di belakang, loh, langsung gue nyotok aja, loh Pak, mbaknya kok nggak diikut keluar Pak? Tadi Pak, mbak siapa? Itu yang di dalam. Mana nggak ada mbaknya, tadi ada di dalam. Oh mungkin udah keluar, bilang gitu. Bokap gue jawabnya santai aja gitu kan. Gue nggak tahu tuh maksudnya kayak gimana, biar mungkin bapak gue juga takut benernya. Cuman rada memaksakan ya gimana sih cari makan gitu kan. Udah, gue di situ diem aja dong. Langsung bokap gue persiapan ini itu, gue cuekin di situ. Di sebelah, jadi garasi ambulannya itu ada waktu itu ada 2 ambulan ya. Di situ ada 2 ambulan. Garasinya itu atasnya itu aula. Di atasnya aula. Sampingnya itu tempat buat mandiin jenazahnya. Di samping dari gedung bangunan itu ada tempat untuk biasalah, tau lah, untuk ganti oli mobil kayak gitu kan, pasti kan ada kayak apa ya, naikannya gitu, kayak gundukannya itu ya. Di situ steppernya untuk mobil. Di samping steppernya itu ada, lu tahu kan Mbak Vinanya pasti tahu kan, untuk di situ pasti ada tangki minyak lah ya. Tangki minyak yang biasanya diangkut truk itu loh, buat angkut kayak bahan bakar gitu kan. Gitu. Di situ itu ada tapi terbengkalai gitu kan, ditaruh digeletakin di situ. Malam-malam gue ngedeketin situ gara-gara gue ngejar jangkrik. Ya maklum lah, anak kampung pasti masih mainnya jangkrik di situ. Itu malam-malam Pak? Nah, iya, malam-malam di situ. Malam-malam gue di situ langsung cari jangkrik dong. Dan kalau di belakang for info di belakang itu ada ruang genset tuh,
ruang genset, sampingnya itu buat tempat untuk alat-alat perkakas untuk mobil-mobil ambulan atau kendaraan operasional lah ya. Di situ gue masih ingat banget tuh ada bilik yang tulisannya di kacanya tuh rumah tangga, gue masih ingat banget tuh. Di sampingnya itu tempat laundry sama tempat istirahat buat karyawan di belakang. Di sampingnya dari ruang genset itu ada tempat talang air tuh, Mbak Vina. Ada talang air di situ. Tempat tandon air gitu, jadi dari besi gitu, tapi udah berkarat gitu kan, masih pakai, masih berguna banget di situ. Gue sering main di situ itu buat main basah-basahan tuh di situ. Nah, di sampingnya itu ada rumah-rumahan terbuat dari bilik lah kayak gitulah ya, terbuat dari kayak papan dan triplek gitu, buat karyawan juga sama tukang kebun kalau istirahat sore atau siang kayak gitu di situ, sambil rokokan sambil nyanyian di situ. Nah kebetulan tuh malam dan di situ lagi nggak ada orang karena udah dikasih tahu kalau malam-malam jangan di sini gitu, lebih baik itu di depan ngeposnya atau enggak di pos satpam yang deket sama rumah dinas. Di situ mendingan nongkrongnya di situ aja. Namanya bocah, orang tua lagi sibuk, lepas pula cari jangkrik di situ. Gue denger di situ di tangki bahan bakarnya itu ada suara dari dalam, tong, 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 gitu. Di suara itu. Nah, gue kepo dong, apaan nih? Gitu kan. Gue ketok balik dong, tong, gitu. Dia balas lagi, tong, jadi balas-balasan di situ. Nah, gue ya udah cuek aja. Habis itu gue masih lanjut cari jangkrik lagi. Gue nengok dong sama rumah yang ada bilik dari triplek itu tadi. Gue tengok di situ orang hitam, gede banget gitu kan. Sekarang ini baru gue tahu di situ ada black giant yang gede banget yang emang jaga di daerah situ. Nah, waktu di orang itu sosok itu, tahu kan black giant apa kan Mbak Vina? Ya genderuwo itu ya. Iya, gue nggak mau nyebut namanya, takutnya ntar ada efek atau kayak gimana. Gue trauma banget waktu itu sih. Itu yang bikin gue trauma. Black giant itu jalan ngarah ke gue, matanya merah banget, nyala. Lu tahu kan kayak lampu sen gitu kan, nyala terang banget gitu. Gue disitu mundur bentar. Antara gue cuek, gue kira itu temannya bokap. Biasanya temannya bokap kan emang udah kenal gue banget tuh, biasanya ngegodain gue. Gitu kan, gue kira gue mundur dulu. Gue giniin aja. Ada apa sih Pak D? Gue gituin aja. Mungkin kalau sekarang udah mudeng, kalau itu black giant mah gue nggak bakal ngomong Pak D. Dia tuh jalan, tapi dia berhenti di depan pintu ruang genset itu. Dia berhenti ngeliatin gue aja. Gue mundur dong. Ini orang diem aja. Sampai sekarang gue merinding, tau gak Gavin? Merinding banget nih, serius. Masa setelah itu dia diem aja yang ngeliatin gue gitu kan. Bokap gue belum balik-balik, tapi pintu ambulannya tuh kebuka. Tuh. Gue mundur. Ini orang diem aja. Hitam banget gitu, nggak kelihatan. Biasanya kan kalau orang kan ada pakai baju lah atau kayak gimana lah, itu hitam semuanya. Jadi gue mundur, ambulannya itu masih kebukaan tuh. Gue lari dong, naik ke ambulan gue tanpa pikir panjang, namanya bocah kan, mobil ini aman nih atau kayak gimana. Gue naik di situ, duduk dong gue sambil nutup mata gitu, sambil nunduk kayak begitu. Tiba-tiba samping gue itu ada kayak orang yang pegang. Apa tuh? Gak tahu. Kayak ada orang yang pegang gitu. Megangin tangan gue sebelah kanan, pok gitu kan. Tapi lo nggak ngeliat wujudnya? Gue diem aja. Yang gue masih ingat, tangannya itu pucat banget. Karena
sebelum gue nengok sampai ke mukanya, bokap gue udah bawa keranda mayat itu. Sama temannya. Ngapain? Ayo turun gitu. Pak, Mbak masih di dalam loh Pak, ada orang di dalam loh Pak gitu. Yang pertama mbaknya yang tadi pertama yang gue lihat waktu ambulannya keluar, sama ada orang tadi di dalam masih di situ. Mana nggak ada, waktu itu kan keadaannya gelap tuh. Setelah itu baru lampu itu dihidupin sama bokap, dihidupin pang. Kan jenazahnya udah kebungkus tuh. Kebungkus udah ditutupin pakai kain gitu. Loh, kok nggak ada orang? Gue antara cuek dong, bocah pasti belum terlalu mudeng. Nah setelah itu gue tengok belakang lagi, setelah pintu ambulannya itu ditutup, gue tengok belakang lagi. Takutnya Black Giant itu tadi itu masih ngeliatin gue. Ternyata enggak. Giantnya itu enggak ngikutin gue, nggak maju atau nggak mundur, tapi dia masih itu ngeliatin gue dari jauh. Asli ini gue masih merinding banget tuh. Gue cerita ini sambil merinding tau gak sih? Bulu kuduk. Gue ikut merinding sih. Ikut ngebayangin jadi lu yang diliatin Black Giant sendiri. Itu lo ngeliat jelas banget kan berarti Pak? Kenapa? Lo ngeliat jelas banget kan berarti? Banget, matanya merah menyala banget gitu kan. Kalau orang bisa mendefinisikan biasanya itu yang ada taringnya atau kayak gimana. Enggak, ini cuman gue liatnya hitam, mungkin karena malam juga ya. Tapi ada lampu juga, tapi hitam gitu. Hitam, legam gitu, mukanya hitam, cuman matanya merah gitu aja gitu. Buat tingginya Pak kira-kira seberapa? Kalau tingginya dulu di depan ruang genset itu ada pohon pohon, kalau orang Jawa bilang itu pohon jaranan. Kalau daerah gua itu di situ ada pohon jaranan. Nah di depan itu. Nah itu setinggi itu lebih tinggi lagi. Pohon gede banget gitu. Cuman gue manggilnya itu Pak D gitu aja. Pak D gue kira kan temannya bapak gitu kan. Pak D gitu kan. Langsung gue lihat lagi itu masih ada di situ gitu kan. Langsung gue ditarik sama nyokap karena bokap harus berangkat kan. Nyokap juga nggak berani di situ lama karena di situ emang ada ruang jenazah. Ivan udah terbiasa ya, walaupun udah terbiasa. Tapi lo tahu nggak di samping ruang jenazah itu ada rumah dinas dokter. Itu rumah dinas dokter. Nah baru gue ditarik sama ibu, gue ditarik ke bangsal bentar buat ambil jaket, mau dipakein jaket. Nah ini yang cerita lucunya lagi nih Mbak Vina. Di rumah dinas dari dokter itu belakangnya itu kan ada bekas kolam tuh. Ada bekas kolam tapi udah kosong ya, bekas. Di tengahnya itu ada pohon mangga. Di samping kolam itu ada kursi yang terbuat dari cor-coran gitu, beton gitu. Cor-coran gitu. Dan di situ mbak sosok perempuan itu tadi itu ada duduk di situ. Sumpah. Loh, kan gue kan langsung, Bu, mbaknya itu kok nggak masuk Bu, nggak digigit nyamuk. Mbak mana gitu kan. Nyokap gue gitu, itu yang duduk situ. Oh, mbaknya mungkin cari angin. Belakangan ini gue baru tahu ternyata nyokap gue itu udah tahu kalau di situ ada Black Giant. Ada Black Giant sama mbak-mbak itu tadi. Oke. Banyak ya. Dan itu ternyata bokap gue juga masih diikutin tuh waktu nganterin jenazah itu sama temennya. Diikutin sama yang dibawa itu Pak? Iya, yang dibawa itu. Jadi perjalanan itu ke atas gunung. Di atas gunung, daerahnya Gunung Bungkal ke atas lah ya. Itu naik ke situ kan, Jadi naik ke atas itu, dari belakang itu bokap itu langsung cerita nih. Bokap langsung cerita sama nyokap tuh kan abis pulang
pulang dari nganterin itu cerita. Itu kan kita nganterin ke rumah sakit itu, nganterin bokap untuk nganterin jenazah itu sekitar jam 2 pagi itu. Nah itu setelah itu pulang itu jam 7 pagi, bokap cerita sama nyokap waktu sarapan baru pulang, aku tadi malam nganterin itu kerandanya goyang-goyang. Yang temannya bokap gua itu dengan seenak jidatnya itu tidur di sampingnya. Tidur. Bokap gua harus melek sendiri sambil nyetir. Dari situ ada bilang, sakit. Sakit. Asli merinding sini. Parah. Oke. Terus sampai di rumah sakit itu lagi, dimasukin dong ambulannya. Dimasukin ambulannya, kerandanya itu getar gitu. Gitu kan. Kayak gitu. Bokap gue sama temannya cuman pelongak-pelongok doang. Aduh, opo ini mas? Ini opo ini? Gitu. Sampai ada bilang suwun. Gitu. Apa itu? Suwun makasih. Gitu. Dia bilang suwun. Nah itu. Jadi dari situ. Tapi yang anehnya bokap gue masih tega untuk makan dengan lahap ya. Oke. Ngisi tenaga ya. Iya. Dengan lahapnya, walaupun emang bokap gue bilang jenazahnya waktu itu matanya itu keluar. Otaknya juga keluar sebelah kiri. Jadi itu masih tega untuk makan waktu di situ. Tapi yang pengalaman gue yang lihat Black Giant itu yang mungkin sampai sekarang ini bikin gue merinding. Gitu. Yang bikin merinding sampai sekarang gue ceritain pun merinding. Dan ternyata yang rumah sakit ini kan berhenti operasi itu sekitar tahun 2013-an, 2014-an ya Mbak Vina. Dan 2015 itu ada kejadian unik nih. Kebetulan penjaganya itu juga sempat ngobrol nih gitu kan. Sempat genset semua barang ini kan, barang kayak alat kedokteran di sana, alat perawat, bangsal itu kan ada tempat tidurnya, genset itu masih ada di dalam tuh. Pernah ada orang itu mau nyuri tuh. Mau nyuri gensetnya. Lu tahu sendiri kan genset segede gaban kayak begitu, dia dijual nggak mungkin harganya 200 juta ke bawah. Oke, dia sendirian tapi mas? Pastinya sama 3 orang, 4 orang katanya di situ. Pakai bawa pick up gitu. Nah, nggak tahu tuh ngangkatnya kayak gimana atau diprotolin dulu, gue juga nggak tahu gitu kan. Udah naik ke atas pick up, pede dong dia kabur katanya. Dia rasanya itu udah sampai ke daerah Sayung, tapi belok kiri katanya kok balik lagi ke tempat rumah sakit itu lagi ya. Langsung dia keluar lagi dari pintunya, katanya udah sampai Kudus. Belok ke kiri, balik lagi ke tempat itu tadi. Jadi sampai pagi menjelang, sampai matahari terbit, itu mobil itu muter-muter di situ aja. Muter di situ aja. Dan jadi itu emang orangnya nggak keluar dari rumah sakit? Nggak keluar. Jadi dia tetap ada di situ terus. Nah, itu katanya itu dari Black Giant-nya itu emang ngekip yang namanya generatornya itu tadi, biar nggak dicuri sama orang. Oh, ngejagain. Ya, ngejagain. Itu. Jadi kan rumah sakitnya itu udah nggak aktif, masih aktif aja, itu aja udah bergerak kayak gitu. Serem banget ya. Berarti emang cerita rumah sakit Tayu tuh serem banget ya mas. Maksudnya banyak kisah-kisah kayak gitu. Iya. Bener. Bahkan juga ketiganya nyokap ibu itu kan juga perawat juga kan. Perawat juga. Nah di situ
pernah di situ jaga malam, itu ada kamar mandi yang kemungkinan kalau Mbak nanti sama kru nanti ada kesempatan lewat depannya rumah sakit Tayu, dekatnya Pegadaian, di nempel tembok Pegadaian itu ada kamar mandi itu. Itu dari luar kelihatan loh. Itu terkenal banget seremnya minta ampun di situ. Zaman masih banyak ada pasien, itu aja seremnya minta ampun di situ. Di situ ada permen sugus berjalan, di situ juga ada. Tahu permen sugus berjalan? Permen sugus berjalan ya? Nggak lompat ya Mas? Enggak. Kalau kayak begitu sih, kalau ya menurut kalau yang pernah saya lihat sih, itu nggak jalan lompat-lompat sih. Jadi itu nggak jalan, melayang mereka. Jadi mereka nggak lompat-lompat. Kalau lompat-lompat mah itu di filmnya Mumun zaman dulu tuh ya, lompat-lompat. Yang matanya merah ya? Itu melayang. Iya, yang matanya merah itu. Kemudian yang dibalas dendam matanya jadi hijau. Ini lama-lama jadi kayak permen warna-warni. Itu melayang di situ. Jadi di situ ada. Terus dulu ada juga nemuin suster di situ yang dorong tempat tidur pasien juga ada. Itu kabar-kabar di situ. Tapi kalau yang itu gue belum pernah nemuin sih, dan namanya tapi jangan sampai gitu. Terus ada juga di situ kan di dalam rumah sakit itu kan ada asrama tuh, asrama buat perawat. Jadi perawat itu tidurnya di situ. Bagi yang masih lajang ataupun masih belum punya rumah atau pengen istirahat di situ, bisa habis jaga malam kemalaman nggak bisa pulang atau malaman ya, zaman dulu kan emang sepi banget di situ ya, untuk akses jalan rayanya pun nggak terlalu rame. Itu bisa tidur di asrama situ. Di situ ada Black Giant juga tuh. Di situ ada Black Giant banyak banget di asrama situ. Bahkan di kamar mandinya tersebut malam-malam pasti ada suara orang mandi. Pasti itu ada mandi. Tapi ketika banyak perawat di situ, ada berlima itu lihat ke kamar mandinya kosong semua. Tapi jelas-jelas itu kedengeran itu ada orang suara mandi. Gitu. Jadi perawat di situ sering banget kena ganggu juga. Selain kamar mandi juga pintu kamar biasanya tuh dibanting juga. Itu juga sering. Tapi kira-kira nih makanya, Mas, yang bikin horor itu sebenarnya dari rumah sakitnya itu lahan dulu atau apa? Kok sehoror itu gitu? Jadi gini, ada cerita nih, ada cerita ternyata usut punya usut. Gue kan tanya tuh sama ex karyawan situ. Lu masih ingat gedung yang tempat garasi itu tadi, garasi ambulan tadi? Terus yang di atasnya ada aula, di lantai 2 atau lantai 3 itu ada aula tuh. Dulu gue sempet itu kalau ada kayak acara Natalan, Paskah di situ, itu gue sering ikut di situ kan. Nah, tapi nanti di situ ada ceritanya juga nih. Di situ ada cerita juga nih. Gue pernah lihat juga sesuatu di situ. Nah, di belakang gedung tempat parkir itu ada sumur dulu, Mbak Vina. Ada sumur nih. Entah sekarang masih ada atau enggak, gue nggak tahu nih. Tapi dulu ada sumur di situ. Itu sumur, itu kabarnya itu tempat buang untuk pusaka-pusaka orang yang mohon maaf ya, lagi sakaratul maut di rumah sakit itu tapi nggak meninggal. Akhirnya kan kalau mau meninggal itu kan biasanya ada syarat di mana paranormal itu ngambilin kayak susuknya atau ibaratnya ya itu. Dan itu jeleknya itu dibuangin ke situ. Secara sadar atau enggak dibuang ke situ. Jadi berpusatnya itu di sumur itu tadi. Dan lu tahu nggak Mbak Vina? Sumur itu dekatnya sama tangki bahan bakar yang gua ketok-ketok itu tadi. Mungkin balasannya itu dari itu ya? Apa? Balasan suara yang pas lu ketok-ketok. Ya, bukan balasan, emang mereka yang ngetok dulu, gue balas gitu aja sih. Oke, aduh. Gak bisa bayangin sih, oke. Terus?
Dan itu buangnya pada di situ. Dan lebih parahnya lagi, setelah malam harinya itu diketok, gue kan masih sekolah SD tuh, kelas berapa tuh? SD. Gue ke situ dong, nyamperin bapak sama ibu kan, ibu jaga juga, bapak juga kerja. Gue nggak mungkin dong pulang di rumah sendirian kan. Nah, gue pastinya ke situ. Gue ke tempat generator karena bapak gue biasanya nongkrongnya juga di situ sama teman-temannya. Nah, gue main kelayapan lah gue ke tempat bahan bakar itu. Gue penasaran dong. Kemarin 2 hari yang lalu kok yang ada yang ngetok dari dalam itu ada siapa? Gue kira kan ya namanya anak-anak kan pasti imajinasinya kan luar biasa tuh. Gue kira kan ada orang yang tidur di dalamnya lah atau kayak gimana lah. Gue kan penasaran. Gue buka tuh pintunya yang di atas itu. Biasanya kan tangki bahan bakar itu ada pintu di atasnya tuh. Gue buka, gue masukin kepala gue, namanya bocah kan. Gue lihat ternyata di situ nggak ada apa-apa, cuman air tergenang aja di dalam tangkinya di situ. Nah terus yang ngetok itu siapa? Gue masih kepo dong, kayak gitu. Terus yang ngetok siapa? Gue teriak di situ, woi, gitu kan. Gitu langsung ada, gue tutup lagi. Jadi kayak tanpa dosa aja gue di situ gitu kan. Nah langsung gue turun lagi. Nah langsung diteriakin bapak kan, lo ngapain di situ? Kamu ngapain nang di situ? Pak, kemarin aku lihat aku dengar ada orang yang ngotok-ngotok di situ waktu bapak mau nganterin pasien itu. Oh biasa, kata bapak itu bilang gitu. Oh biasa gitu. Langsung biasa. Dan gue cuman iya aja gitu. Oh biasa gitu aja. Nah di situ jadi ternyata di dalam situ itu emang efek dari penghuni dari sumur situ sih, kalau gue pahamin sekarang itu emang efek dari sumur situ. Mereka pengen menunjukkan eksistensinya. Nah di atas sumur itu ada tangga. Bukan tangga yang kayak tangga ke atas rumah ya, kayak tangga dari besi gitu yang gantung gitu kan. Nah di situ waktu itu malam hari juga tuh, waktu gue juga nganterin bokap, tapi waktu itu gue nggak nunggu lama selama yang kayak kemarinnya itu lagi. Gue lihat di tangga itu ada gelantungan dong. Apa itu? Gelantungan Mbak Ki dong. Mbak Ki gelantungan di situ dong. Yang sejak waktu itu tahu Mbak Ki gelantungan di situ dong. Senyum dong dia ke arah gue, gitu kan. Mulutnya lebar banget Mbak Vina. Mulutnya lebar banget di situ. Jadi itu gelantungan, gue langsung tutup mata dong, selayaknya anak kecil kalau lihat kayak gitu kan langsung tutup mata dan nengosin muka ke bawah gitu kan. Soalnya gue diboncengin sama ibu gue tuh pakai motor gitu kan, di depan gitu. Gue tengosin aja muka ke bawah gitu kan. Ternyata gue SMA itu sempat diceritain sama ibu gue, ternyata ibu gue juga tahu dan lihat gitu kan. Cuman diem aja gitu kan. Karena kalau mamanya juga teriak atau kayak gimana juga ibu gue pasti juga oleng di situ kan. Nah udah langsung cabut aja keluar. Nah yang jeleknya lagi, dari area genset langsung ruang untuk garasi untuk ambulans itu sama rumah dinas dokter di situ itu ada pos satpam. Ada pos satpam di situ. Dan Pak Satpamnya itu mungkin lagi patroli ya atau kayak gimana ya di rumah dinas dokter atau kayak gimana, dia lagi patroli atau kayak gimana, posnya tuh kosong. Pos kosong. Cuman dan di situ di samping pos Satpam itu ada gerbang juga tuh dulu. Ada gerbang. Gue keluar lewat situ kan, gerbangnya itu gue masih ingat banget nih. Tembokannya itu bukan tembokan rata zaman sekarang nih, enggak, tapi tembokan yang ada batu-batunya yang kelihatan jenis batu yang ditumpuk-tumpuk gitulah gitu. Warnanya hitam. Di pos satpamnya itu nggak ada satpamnya nih, tapi ada anak kecil 2 di situ. Nah itu siapa ya? Nah ada anak kecil 2 di situ duduk di bawah gitu kan. Cuman duduknya itu sambil nunduk aja. Dan gue waktu lewat situ, waktu baru ngelewatin gerbang situ, yang anak cowoknya itu dongak dong, ngeliatin gue lewat dong.
matanya melotot. Tambah takut lagi tuh, langsung nengok lagi gue, langsung nunduk lagi dong, merem gue dari gerbang dalam situ sampai ke jalan raya, gue merem aja gitu. Takutnya kenapa-napa ntar dia bonceng di belakang gue lagi. Itu ada lagi tuh. Ada yang kedua waktu acara Paskah zaman dulu. Acara Paskah gue di situ, Paskah atau Natalan gitu loh. Itu gue dapat hadiah botol minuman nih. Gue dapat hadiah botol minuman. Nah di situ otomatis gue harus ke depan dong, jalan ke depan untuk menerima kado ya kan. Nah di situ gue lihat di pojokan itu, lo tahu apa nggak? Apa yang di pojokan situ? Ada apa tuh? Miski dong. Okay. Miski nongkrong di situ dong, duduk gitu kan, duduk nongkrong gitu kan. Lo tahu nongkrong kan, bukan duduk manis kayak adik-adik yang baru sekolah gitu, enggak, nongkrong jongkok di situ. Dan dia itu liatin gue, senyum dong, mulutnya lebar banget gitu. Langsung gue melotot dong, apaan nih gitu kan. Benar. Gue membayangin yang langsung gue teriak. Langsung gue teriak kecil dong, gitu kan. Nah langsung setelah itu dari MC-nya itu, kenapa dek? Itu mbaknya di belakang, namanya anak kecil lah, masih sekolah, itu mbaknya di belakang senyumnya nakutin. Soalnya acara malam. Malam jam berapa? Jam 9 gitu kan. Dia udah ada di situ. Mbaknya mana? Oh itu. Oh nggak ada mbaknya. Adiknya ini pinter bercanda. Gue masih ingat banget tuh MC-nya bilang kayak gitu. Adiknya bercanda gitu kan. Ya udah gue duduk di belakang kan sambil nunduk tapi senang juga dapat kado botol minuman 2 lagi bentuknya. Gue masih ingat tuh botol minumannya itu bentuknya HP yang gede itu zaman dulu, itu warnanya pink. Udah, gue langsung duduk di situ diem aja. Nah itu acara Natal pertama nih. Dan di acara Natal terakhir tahun 2009, gue inget banget nih. Lo tau nggak gue duduknya itu di mana sambil duduknya di mana? Di pojokan mbaknya itu. Bukan. Apa? Kali ini duduknya itu nggak di aula nih. Kalau zaman gue masih kecil kan gue duduknya di aula nih. Gue duduknya kali ini di sebelah tempat mandiin jenazah dan kamar jenazah. Oke, bagus banget lo duduk di situ ya Pak. Oh, spotnya indah banget. Gara-gara bokap gue itu lagi ngobrol-ngobrol sama temennya. Gue duduk di situ, dan kalau gue noleh ke kiri itu adalah tempat kolam bekas yang di rumah dinas dokter di situ. Dan kalau gue pandang ke sana itu adalah lapangan tenis. Ntar kita merambah ke lapangan tenis, kita ada alur mundur lagi nih. Gue nengok ke sana. Gue nengok ke sana itu pemandangan itu, dan di situ ada pohon mangga dan di situ ada tanah luas. Di situ gue ditawarin sama temennya bokap gue, Mas tak daftarin ya namanya biar siapa tahu dapat sepeda. Boten Pak D, nggak usah Pak D. Namanya anak kecil sok-sok naif dong, sok-sok malu-malu gimana sih anak SMP gitu. Langsung ternyata gue nggak dapat sepeda. Bokap gue langsung ngobrol sampai acaranya mau selesai, sampai selesai lah ya intinya kayak gitu. Nah waktu bokap gue masih ngobrol-ngobrol itu gue tengok-tengok, gue tengok ke kiri dong. Tengok ke kiri, lo tau nggak apa yang ada di pohon mangga? Mr. K lagi? Bukan, kali ini bukan. Apa nih? Sepasang kaki tanpa badan, tapi berdarah. Oke, kaki doang. Dan itu berdiri. Setelah itu dia lari ke lapangan tenis. Gue kaget dong, apaan tuh? Tapi beneran nggak ada badannya? Nggak ada badannya, kaki doang. Gue sih jadi lo udah kabur kaki duluan doang sih Pak.
Lah gimana kabur sampai kanan gue bokap kan. Akhirnya gue lu percaya atau enggak, gue samperin dong ke tempat pohon mangganya itu tadi. Pastiin tuh orang atau kayak gimana. Ternyata kakinya itu berdiri di belakang rumah dinas dokter tadi yang sebelah, kan di sebelahnya lagi rumah dinas yang sebelahnya lagi. Mulai di situ gue di pohon mangga situ, dia lari lagi ke lapangan tenis itu, langsung lari hilang. Wah, gue kira pemandangan malam gue itu berakhir dong ya kan. Berakhir dong. Gue nengok ke atas dong, ke pohon mangga dong. Ada apa tuh? Soalnya ada suara manggil-manggil. Sumpah. Black Giant di atas. Oke. Black Giant di atas. Kali ini gue baru lihat taringnya banyak. Dan itu mungkin sekitar 4 jengkal tangan gue lah. Lu tahu tuh, mungkin dia ngeraih gue itu gampang. Dia 4 jengkal dari muka gue. Langsung gue mundur dong. Aku kabur langsung. Tapi nggak sampai kepleset-pleset kayak di film-film itu. Gue mundur jalan santai aja. Mundur udah. Gue lihat ke belakang lagi, dia masih ngeliatin dong. Gue jalan lagi, ngadep sana lagi, ngadep ke depan lagi. Baru gue duduk, gue tengok udah nggak ada. Wah, parah banget sih cerita lo. Nah, itu kayak gitu. Jadi dari depan sampai belakang gue udah pernah semuanya lah kalau di rumah sakit itu, karena gue memang besar dan masa kecil gue habisin di situ semua gitu loh. Tuh. Lu ada kesan-kesan apa yang mau disampaikan mungkin buat rumah sakit Tayu? Sekarang kan terbengkalai kan? Terbengkalai, sayang banget sih sebenarnya kalau terbengkalai. Karena itu emang sih pernah berjaya di masanya zaman dulu ya kan. Masa zaman dulu itu pasiennya dari mana-mana yang datang gitu kan, dengan fasilitas yang terbilang top zaman dulu lah ya. Cuman kalau untuk terbengkalai sekarang ini sayang. Ya walaupun nantinya kalau umpamanya dimanfaatin lagi, walaupun nanti bukan sebagai rumah sakit, entah jadi apa, tapi yang pasti jangan perumahan sih ya. Karena kalau perumahan itu bahaya, ya kan, tiap hari orang penghuninya di situ juga tekanan batin juga pastinya gitu kan. Entah nanti jadi apa gitu, juga harapannya kepake lah, jangan terbengkalai kayak begitu gitu kan. Sampai sekarang gue masih apal mati nih letak-letaknya di sini itu ruangan apa, gue masih ingat banget sampai sekarang, alhamdulillahnya di situ. Oh iya, satu lagi, lapangan tenis tuh di situ dulu ada Mr. K merah, Mrs. K merah tuh di situ. Banyak banget berarti ya. Banyak banget. Itu zaman masih aktifnya loh Mbak Vina. Apalagi sekarang yang udah nggak kepake gitu kan. Pastinya ya banyak yang mungkin bukan penghuni asal dari situ pasti juga masuk ke situ. Ibaratnya kan disediain tempat di situ ya kan. Benar. Ya semoga kita bisa main ke rumah sakit Tayu langsung. Ketemu sama Mas. Sorry ya Andrew. Ceritanya rada panjang dan mungkin alurnya beracak-acakan nih. Nggak apa-apa, bagus banget sih. Aku udah sempat merinding bayanginnya. Makasih ya Mas Andrew buat waktunya. Mungkin kalau mau cerita-cerita lagi next time lagi Mas. Iya, insya Allah pasti ada banyak cerita sih yang mungkin diceritain Sheila. Iya, siap. Oke, sampai di sini dulu ceritanya buat Mas Andrew. Siapa tahu besok kita bisa teleponan lagi. Terima kasih, selamat malam Mas Andrew. Ya Mbak, selamat malam. Begitulah cerita dari Mas Andrew. Buat Sobat Mistis yang mau bercerita di nge-review mistis, berhalangan hadir ke sini atau di luar kota Semarang, bisa langsung cek WA-nya di bio deskripsi. Kita bisa langsung ceritanya lewat by phone. Tonton juga video-video yang lainnya yang gak kalah mistisnya. Di sini.